Live streamer, orang yang suka ngomong depan kamera dan bisa mendapatkan uang. Jadi baru-baru ini lagi banyak perdebatan di internet tentang pekerjaan ini. Banyak yang bilang kalau pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang gampang terus bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau pekerjaan ini susah banget. Nah lo yang bener yang mana nih? Jadi baru-baru ini salah satu streamer top tier yang cukup sangat terkenal di dunia, yaitu Hasan, itu membuat sebuah pernyataan yang cukup menggemparkan internet. Ngomong apa dia? Dia ngomong kayak gini. Yes, a real job can be gruesome, a real job can make you very tired, but a real job doesn't suck the soul out of you. You know what I mean? Kurang lebih dia ngomong, ya pekerjaan selain streaming itu, real job itu tuh bener-bener bisa, ya melelahkan dan lain-lainnya. Tapi nggak ada pekerjaan yang lebih susah daripada menjadi streamer, karena itu ngesak nyedot jiwa lu ketika lu melakukannya nonstop secara 9 jam lebih. Tentu saja orang-orang yang menonton klip ini, termasuk kamu dan gua, itu akan menganggap bahwa ini menjadi sebuah statement yang bilang bahwa streaming lebih susah daripada kerja biasa. Tapi sebelum kita bahas apakah benar memang streaming lebih susah daripada kerjaan lainnya, Hasan punya perspektif lain terhadap klipnya yang diambil orang yang katanya diambil out of context. It is wild how this completely out of context clip made its way to Twitter so fast. I was talking about how much a 9-hour stream eats away at my social battery and how goblok. And how I cannot socialize after. Comparing it to my sales job before, I recognize how fortunate I am every day. Jadi menurut dia, banyak orang salah nangkep omongan dia. Gue pribadi ke Hasan agak kurang bisa melihat dia sebagai sosok yang cukup bisa dijadikan panutan gitu ya. Karena emang suka bikin banyak statement yang aneh-aneh dan suka kontradiktif gitu sama apa yang dia percaya. Jadi dia kaya raya banget, suka nunjukin luxury life, tapi dia abang-abangan kiri. Itu aja menurut gue udah agak garuk kepala sih. Tapi silakan kalian yang nilai sendiri tentang Hasan ini dan silakan komen di bawah pendapat kalian. Jadi streaming itu susah apa enggak? Jawabannya, iya. Oke, kalau lu nggak nonton sampai habis pasti lu marah. Tapi kalau lu nonton sampai habis pasti lu ngerti. Pertama, pertanyaan ini luas banget dan bahkan bisa kita lawan lagi pakai pertanyaan. Emang live streaming itu atau streamer itu sebuah pekerjaan? Maka kita harus berdamai dulu dengan bilang iya. Anggaplah streaming itu sebuah pekerjaan. Kalau nggak, ini video bakal 1 jam sendiri 3 SKS ini ngebahas apa itu pekerjaan dulu. Jadi kita paksakan dulu sama untuk sepakat dulu bahwa streaming itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, apakah streaming itu susah? Iya, susah. Apakah lebih susah daripada pekerjaan yang lain? Pekerjaan apa dulu? Maka gue akan bandingin dengan pekerjaan pegawai. Pegawai swasta gitu ya. Yang kerja dari 9 to 5 gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Karena kalau kalian udah dewasa dan kalian udah masuk ke banyak dunia kantor, pekerjaan kalian tahu pasti ada pekerjaan yang dibuat-buat namanya gitu. Asisten of apa segala macam, nggak tahu itu titipan siapa gitu ya. Kerjaannya cuman datang rapat, catetin rapat, terus keluar gaji 20 juta. Ada. Kalau kalian yang nggak tahu ya gue kasih tahu, itu ada yang kayak gitu ya. Kalau dibandingin sama itu, ya enakan dia lah. Tapi kan berat bang, ntar ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga besar segala macam. Alah, makanya bandinginnya sama pegawai swasta yang real kerjaan pegawai 9 to 5. Yes, gue akan bilang streaming tetap susah. Kalau yang streaming itu orang-orang baru, lu belum pernah punya karir di sosial media, lu nggak pernah bikin konten sebelumnya, lu bener-bener mulai dari nol, lu nggak pernah masuk era YouTuber ngevlogging, era fitgram-fitgraman, era Vine, era bercandaan jomblo. Tiba-tiba lu milih untuk live streaming dan lu anggap live streaming seperti pekerjaan dan lu mengerjakannya 8 jam itu misalnya kayak 9 to 5, itu pekerjaan yang susah. Yes, gampang. Lu tinggal duduk, nyalain kamera, nyalain internet, setup, lu masukin semuanya, terus lu main game. Itu susah. Kenapa? Karena penghasilan lu belum tentu sebanyak gua yang melakukan live streaming. Mungkin kalau contohnya Eno Bening, lu pada nggak rela gitu. Lu kan contoh yang gak sukses, no? Fine. Kalau gitu, Windah, Kobo, atau streamer-streamer yang udah top tier lainnya. 8 jam mereka live streaming sama 8 jam orang baru live streaming, itu beda penghasilannya. Tentu kalau lu bandingkan penghasilan mereka sama penghasilan lu pasti bakal kayak, ya ini job susah banget. Karena apa yang lu lakuin selama 8 jam main game, terak-terak depan webcam dan lain-lain, itu hanya menghasilkan $1, $2. Oh iya, kalian pikir selama ini kalau kalian live stream langsung auto dapat duit, langsung auto dapat saweran, langsung auto dapat sponsor segala macam? Enggak, 0, 0. Belum lagi kalau AdSense-nya belum nyala, lebih 0 lagi. AdSense-nya nyala, ya paling dapat $1, $2, $3, $4. Belum kalau dolar kuning ya cuma dapat $1. Musiknya kena copyright, dolarnya coret, nggak dapat apa-apa. Susah buat yang baru mulai. Udah modal komputer, modal internet kenceng, modal nggak cuma webcam, mungkin pakai DSLR kayak gini, tambah lampu 2, beli gamenya, Helldivers berapa tuh sekarang, ratusan ribu, top up Genshin dan lain-lain. Oh ya, lu
susah. Ya jelas lebih menghasilkan kerja biasa, jadi pegawai 9 to 5. Lu kerja bla 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 bla, lu digaji. Apalagi streaming untuk yang baru mulai atau yang sudah baru mulai tapi belum naik-naik angkanya. Dan kalau itu lu anggap pekerjaan, wah lu kesian. That's why context matter, that's why menurut gua streaming susah bagi mereka yang baru mulai atau yang belum dapat angka pecahnya gitu, angka yang berasa, oh akhirnya gue bisa berpenghasilan live streaming. Kan bisa disawer bang, kan bisa ada orang baik yang ngasih 1 juta, 2 juta. Kalau ada, mungkin ada sekali iseng, Sultan datang. Habis itu apa? Siapa yang bisa jamin kalau saweran lu streaming hari ini itu sama banyaknya dengan saweran lu streaming besok? Total bulan ini sama dengan bulan depan. AdSense juga gitu loh, belum tentu sama. Itulah realita yang pengen gue kasih buat lu pada yang menganggap kalau streaming itu gampang, streaming itu mudah, streaming itu tinggal duduk dan main game. Yes, itu susah buat lu yang baru mulai. Tapi di level gue yang sekarang, di level gue yang streaming tiap malam, ketika gue bisa mendapatkan AdSense yang segitu samanya, saweran yang segitu samanya, dan gue tinggal melakukan duduk, main game, terus ngata-ngatain subscriber gue sendiri kalau kalian suka ikutin live streaming gue di channel ini. Dan kalau gue anggap itu pekerjaan, itu adalah pekerjaan yang sangat gampang. Oh jelas lah, pekerjaan biasa, real job gitu, pegawai 9 to 5 itu lebih berat. Pagi-pagi mesti siap-siap, ngadepin macet Jakarta, ngadepin desek-desekan di kereta, pulang-pulang siap-siap macet, terus sampai kantor basah-basah lepek belum ganti baju udah dimarahin bos. Temen kerja lu pada beban, pada nggak tahu diri, pada minta lu yang ngerjain, senior lu pada nggak support, malah jadiin lu orang yang ngerjain kerjaan mereka, gajiannya telat, nggak dapat bonus, dapat potongan karena telat. Wah itu jelas ketika streaming udah lebih menghasilkan, lebih enak streaming, tinggal duduk main game. Anggap lu hoki banget, lu dapat tempat kerja terbaik sebagai pegawai, sebagai 9 to 5. Kebetulan jalannya nggak macet, jadi naik motor, naik mobil, ya macet-macet dikit lah. Keretanya nggak sempit-sempit amat, diri longgar, tapi kadang juga bisa dapat duduk, bisa napas gitu. Lu hoki banget, lu dapat suasana kantor, environment kantor yang nggak toksik, yang nggak aneh. Teman-teman lu pada support, pada saling backup, dapat senior yang rela bantuin, yang rela gantiin lu, yang rela bantuin lu, nggak nyusahin lu. Bosnya pengertian, bosnya paham, bosnya manusiawi, bosnya nggak mau marah-marah yang nggak jelas, bosnya bener-bener ngebantuin lu, gajian nggak telat, bisa dapat bonus kalau sesuai achievement dan lain-lain. Gua akan masih bilang streaming jauh lebih mudah kalau streaming lu udah sukses ya. Lagi-lagi untuk perspektif, apakah streaming segampang itu? Nggak juga. Pertama tadi paling parahnya modalnya gitu loh. Entry barrier-nya aja lu udah mesti punya banyak hal yang nggak murah gitu. Kecuali orang tua lu banyak duit dan mau modalin lu. Kedua, lu mesti ngerti banyak hal, lu mesti ngerti teknis dan lain-lain. Ketiga, ya itu tadi lu bisa nemu ke angka gacornya gitu. Angka yang bener-bener ngebuat lu bisa menghasilkan gitu. Kalau penontonnya 10-20 yang donate 1000-2000, ya menurut gua mending lu kerja 9 to 5. Belum nanti penonton lu suka menjatuhkan lu, suka berharap lu ngaco, suka berharap lu blunder. Kalau lu blunder di klip, atau kalau nggak blunder kayak gue nih, bikin video kayak gini nanti diambil sebagian part terus ditaruh di Twitter yang centang biru atau gimana, terus abis itu dikasih out of context, terus jadi masalah gitu. Padahal kita ngomongnya beda. Ya ada aja pasti susahnya, tapi menurut gue tetap lebih susah bekerja 9 to 5. Untuk konteks lagi buat kalian yang masih belum tahu, gue itu bukan streamer doang, bukan content creator doang. Gue juga pekerja 9 to 5, gue juga pegawai. Duit gue lebih besar tentu dari bekerja daripada dari streaming ya, karena mungkin lu bisa bilang, alah angka bening kecil dan lain-lain bla 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 bla. Ya iya, karena gue fokus ke duit 9 to 5 gua. Apakah di sini nggak dapat duit? Dapat, tapi gedean yang 9 to 5, gedean yang sekarang udah nggak untuk 9 to 5 lagi sih. Maksudnya poinnya adalah ya nggak bekerja sebagai content creator kayak gini, tapi bekerja buat orang lain. Oh ya, kalau lu kerja di kantor kan lu ada jam masuknya gitu. Streaming ya lu nggak kemana-mana, lu di sini. Ya kan, lu nggak pergi jalan keluar gitu. Beda sama waktu gua in real life ke Tokyo gitu ya. Ini kan lu di rumah udah gitu. Lu bisa pakai baju apapun yang lu mau. Lu bisa berhenti kapanpun, nggak ada yang marahin gitu. Kalau lu nggak ada kontrak atau apa, lu bisa, aduh lagi ngamut, gua matiin lah, matiin aja gitu. Kerja 9 to 5 bilang, alah ngamut bos, gue pulang ya. Kagak bisa anjir, digebukin lo sama satu kantor. So again, in conclusion, tergantung semua jawabannya dari perspektif mana, dari yang posisi bagaimana, bandinginnya dengan streamer siapa, ke pekerja yang bagaimana. Tapi gue tadi berusaha untuk memberikan gambaran general, apa sih sebenarnya streaming itu, dunia streaming. Apakah sebahagia itu, apakah sesusah itu. Dan gue yang juga kerja 9 to 5, dan gue akan kasih tahu kalian ya, yang gak susah-susah juga, yang gak gampang-gampang juga. Tergantung lagi lu dapat kantor yang di mana. Tapi menurut gue singkatnya, pekerjaan 9 to 5 jauh lebih susah jelas daripada menjadi seorang streamer. Tapi bukan berarti sekarang lu resign dari kantor lu, terus lu pilih untuk jadi streamer, lu bisa. Gak usah jauh-jauh ke Kobo, ke Winda deh, se-Eno Bening. Bukannya sombong, tapi emang ini angka berbicara. Lu bisa ngelewatin gue, bagus, syukur buat lu. Tapi ketika lu mau ngerasain duitnya gitu ya lu lewatin dulu barir-barir deh gitu loh. Dan itu gak langsung lu dapat ketika lu langsung mulai tombol record. Enggak, dan good lah kalau lo mau coba itu. Atau ya kalau mau gampang atau mau belajar ya lu bisa bayar konsultasi ke social media strategis. Gua salah satunya. Tuh kan jadi promo gua. Udahlah, pokoknya itu yang pengen gue sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan kalian juga dapat perspektif baru. Dan kalau kalian ada kritik atau kalian ada masukan atau kalian bilang enggak bang, enggak kayak gitu, oh silakan banget kalian
komen di bawah. Ceritain pertama kali kalian live streaming kayak gimana. I like to hear, gue mau dapat perspektif lain dari kalian. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan konten-konten kayak gini, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian menjadi membership dari channel ini dan mendapatkan banyak perks. Yes, gue live streaming mendapatkan keuntungan gak hanya dari donasi, ada juga dari AdSense dan ada juga dari sponsor. Dan gue tidak dapat itu di hari pertama gue live stream, di bulan pertama gue live stream, atau di tahun pertama gue live stream. Dan ingat, Eno Bening ini punya nama. Ya mesti gue akuin, gue udah punya nama sebelum gue jadi seorang streamer. Gue udah ada di Fitgram, gue udah di Vine, gue ada di YouTube dari kapan tahu dan lain-lain. Jadi gue bisa dapat penonton dengan mudah gitu, yang udah biasa nontonin gue tinggal nonton live streaming gue. Lu yang belum pernah ada rekam jejak digital dan lain-lain, jelas akan lebih susah. Dan ya good luck. Ya makanya saran gue sih lu konsultasi minimal sama social media strategis. Nomor manajer gue di deskripsi, lu cari aja, lu WA. Gratis apa berbayar bang? Ya menurut lu aja. Tapi sebenarnya lu bisa dapetin konsultasi gue gratis kalau lu datang ke sesi live streaming gue pas gue lagi ngomongin social media. Seriusan, free. Itu aja seputar internet untuk kali ini. Semoga nggak ada di klip omongan gue terus ditaruh di out of contextin dan jadi masalah. Tai sih, sumpah. Lu yang salah tangkap, lu yang ngajak-ngajak orang. Itu aja seputar internet untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.